dengan judul di era baru dengan pemateri kita Bapak Aditya Hans Priyojanto dari di BLE ya Pak ya, dari Jerman. Ibu Ilisia P. Indrasari. Untuk mempersingkat waktu silakan Ibu Ice. Neng, Bu Ica nya nggak ada suaranya. Neng aja, silakan ngambil alih Neng. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita semua bisa bergabung dalam kegiatan MGMP Biologi Berbagi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, tabi'in dan pada umatnya kita. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat, untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Aditya Hans Priyojanto, waktu dan kesempatan disilahkan. Mas Aditya nggak ada suara Neng. Halo Neng. Ya. Mas Aditya nggak ada suaranya. Ya betul Teh. Mungkin sebentar. Pak Adit, suaranya tidak dengar. Halo Pak Adit, suaranya tidak terdengar. Pak Teh? Nggak ada suaranya. Coba beri ke Mas, nggak ada suaranya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin dulu. Atau Mas ada pakai handset ya? Itu kayaknya pakai handset, takutnya kendalanya. Tapi tidak usah pakai headset. Coba. Mohon Bapak Ibu, masih ada kendala audio, kita masih mencoba. Tetap untuk tolabur. Sabar menunggu dari setengah jam yang lalu, mungkin dari sejam yang lalu buat yang sudah gabung lebih awal. Terdengar jelas ya? Kalau misalnya belum jelas boleh di chat biar nanti saya keraskan volumenya. Oke, gambar jelas, suara kecil. Kita coba sekarang untuk paparan hari ini. Suara jelas, oke. Di flyer itu kita berbicara tentang bagaimana menyiapkan pembelajaran terkait dengan konten pembelajaran pada saat kondisi normal. Jadi untuk mempersingkat waktu untuk paparan kali ini saya coba fokuskan
kurang lebih 30 menit. Jadi biar ada kemungkinan nanti untuk sesi tanya jawab. Jadi biar waktunya tidak terpotong. Baik, akan saya langsung mulai saja. Jadi untuk paparan kali ini fokus utama saya itu adalah testing. Jadi bagaimana kita mengetes, bagaimana pendekatan baru, apakah teknologi baru sesuai atau bisa diterapkan pada sistem yang kita gunakan. Sistem yang berjalan, sistem yang ada kita gunakan sekarang. Jadi fokusnya adalah Halo Pak Adit. Suaranya hilang Pak. Pak Adit, suaranya hilang lagi. saya terangkan di awal, ini bukan suatu jaminan sukses. Jadi apa yang saya tawarkan di sini, yang saya paparkan di sini ini bukan suatu hal yang bisa dijamin bahwa kalau kita pakai solusi ini maka akan terjamin berhasil ke depannya. Jadi bukan jaminan. Konsep daripada pemikiran yang coba saya gali, saya coba telaah lagi. Dan yang paling penting juga, tidak ada satu solusi untuk semua permasalahan yang ada. Jadi kalau kita bicara saya punya masalah ini, kendala saya di sini, kendala sini, itu tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk tiap masalah tersebut. Jadi tidak ada jaminan sukses dan tidak ada satu solusi buat semua permasalahan yang ada. Jadi ini yang saya garis bawah di awal sehingga jelas gitu. Jadi kalau memang nanti apa yang saya paparkan ini saya terbuka. Silakan kalau memang misalkan Halo. kan kalau misal tengah-tengah ada yang meeting gitu. Oke, lanjut. Jadi seperti yang baru saya sampaikan tentang bagaimana kita mentes tes ini sendiri. Nah, pertanyaan yang paling pertama, apakah kita sudah tahu bagaimana apa tentang sistem yang kita punya, sistem pembelajaran kita yang kita terapkan. Jadi ketika nanti kita berbicara new normal, kita mengadopsi sesuatu hal yang baru seperti nanti sudah banyak menggunakan aplikasi conference atau online, pendidikan pembelajaran jarak jauh. Apakah kita sudah tahu behavior atau perilaku dari sistem yang kita punyai sekarang? Itu pertanyaan yang paling pertama yang perlu dijawab oleh kita. Jadi intinya adalah apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui terhadap sistem pembelajaran yang kita jalankan di masing-masing sekolah, di masing-masing kelas, dan untuk masih tiap-tiap siswa dan tiap-tiap kelas yang berbeda. Jadi itu yang perlu dipahami. Suara saya jelas atau terputus-putus? Ada yang lapor terputus-putus suaranya. Pak. Jelas atau terputus? Coba di chat. Di chat aja, di chat. Oke, saya coba jelas ya. Oke, jelas. Kalau yang terputus-putus mungkin koneksinya. Saya juga coba untuk berbicara lebih pelan. Jadi apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui tentang sistem yang sedang kita jalani, itu baik itu secara mikro maupun secara makro. Nah, jadi ketika kita berbicara sistem itu kita sekarang bicaranya kalau kita perhatikan sekarang orang-orang sudah banyak menciptakan banyak konten digital yang beragam, dari mulai video pembelajaran, dari mulai buku digital, dari mulai kuis online, itu banyak sekali konten yang beragam yang tersedia. Nah, ini contohnya kita masing-masing sekolah, masing-masing individu saya yakin sudah membuat
dan mempunyai konten tersebut. Jadi kalau saya lihat rata-rata rekaman paparan tatap muka yang kurang lebih di kelas mungkin lebih atau kurang dari 10 menit. Nah, ini konten untuk video pembelajaran seperti apa. Nah, yang menarik untuk dibahas mungkin salah satunya adalah video conference atau tatap muka. Apakah video conference ini menggantikan proses tatap muka? Jadi kasus di sini tidak hanya di Indonesia saja, kemarin itu terakhir di Spanyol. Mereka itu punya GGR. Jadi itu sebagai salah satu contoh yang sederhana bahwa ketika kita mengadopsi video conference, apakah kita mengadopsi full 1:1 bagaimana kita melakukan meeting atau pembelajaran tatap muka pada biasanya. Nah, ini ada, nanti akan saya bahas lebih detail lagi bagaimana terkait dengan kelebihan, kekurangan, dan bagaimana kita melakukan tes tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Suaranya masih terdengar atau hilang? Cat aja kalau hilang terdengar. Oke, good. Selanjutnya mungkin ada buku cetak atau buku digital. Jadi di awal saya coba 2011 mungkin 2016 2014 itu saya coba buat versi EPUB. Nah, pada waktu itu ketika saya mengkonversi buku cetak ke buku digital itu formatnya tidak berubah. Jadi formatnya itu masih bagaimana buku cetak itu dibuat. Sedangkan kalau kita ingin memanfaatkan kelebihan dari buku digital, kita perlu penyesuaian yang kita lakukan supaya bisa diadopsi ke dalam format digital, kelebihan dan kekurangannya. Testing 1 2 3. Suaranya masih terdengar kecil. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, ketika kita bertanya, apakah kita mengenali sistem pembelajaran yang kita ada? Jadi, apakah kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tersebut? Apakah kita tahu hubungan korelasi atau dengan yang lainnya seperti apa? Dan apabila kita ingin menerapkan satu teknologi baru, apakah kita tahu teknologi itu menggantikan komponen yang mana? Itu menjadi pertanyaan. Jadi perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan ketika nanti kita berbicara adopsi teknologi baru itu mana yang menggantikan korelasi yang sudah ada yang lama sebelumnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, yang kedua pertanyaannya, kalau misalnya suatu tes tersedia di dalam sistem Anda, jadi maksudnya begini, ketika kita ingin mengimplementasikan LMS, kita ingin menerapkan Moodle, kita ingin menerapkan pembelajaran menggunakan Webex. Tes itu sudah dilakukan sebelumnya. Oke, saya ingin menggantikan apa dengan mengenalkan Moodle kepada rekan-rekan guru. Saya ingin menggantikan apa ketika saya memperkenalkan Webex kepada rekan-rekan guru maupun siswa. Nah, tes itu harus dilakukan sebelumnya. Apa fungsi dari tes tersebut? Untuk memahami detail dari sistem yang kita miliki, sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran, kalau nanti saya bahas detail lagi setelah pertanyaan ketiga, saya coba bahas lebih detail, ada apa saja. Nah, jadi ketika kita tahu detailnya, kita bisa melakukan perbandingan, apakah ada dampaknya ketika kita menerapkan satu solusi yang berbeda. Ketika kita menggunakan Moodle untuk PJJ, ketika kita menggunakan edX untuk PJJ, ketika kita menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan siswa maupun orang tua murid, apakah ada dampaknya kepada sistem kita secara keseluruhan? Nah, dampaknya seperti apa? Apakah kita bisa mengetrack
perubahannya sebelum diterapkan dan sudah diterapkan. Apakah keberhasilan ketika kita menggunakan sistem kita menggunakan kuis online, kita mau menggunakan video pembelajaran, apakah nilai rata-rata lulusan siswa itu akan meningkat? Atau malah waktu lembur guru malah jadi justru meningkat itu untuk memeriksa soal atau mempersiapkan materi terkait dengan kuis online maupun video pembelajaran. Jadi itu yang perlu dilihat, apakah kalau kita memahami sudah ada tes sebelumnya, kita bisa lihat, kita bisa trace, kita bisa mengukur, oke, sejauh mana yang sudah kita terapkan. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk. Bagaimana caranya kita menulis tes tersebut? Jadi saya menekankan di awal kita harus tes. Bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi yang sedang berkembang, sedang yang akan kita terapkan untuk sistem pembelajaran kita yang ada di masing-masing sekolah. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan sebelum kita mengintegrasikan beberapa fitur ataupun kelebihan daripada pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan pendidikan jarak jauh, misalkan dalam hal ini. Gitu. Nah, ini yang baru saya tekankan di awal, bahwa tidak bisa kita menggunakan satu solusi untuk semua permasalahannya. Oleh sebab itu, kita perlu mengadakan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan, di mana kita akan fokus kepada Suaranya? Halo? Aditya juga hilang. Yang pakai laptop. Nah, di bawah lagi, Teh. Nggak ada ya? Lagi, Teh. Udah di bawah. Udah di bawah lagi, Teh. Ya, bentar. Sabar ya, sabar. Oke. testing 1 2 3. Sudah. Ya, siap. Adi. Oke, suaranya sudah ada lagi? Udah. Oke, tadi sampai mana yang terdengar? Ini slide yang sini sudah terdengar atau sampai di sini yang hilang? Sebelum slide ini ya? Nah, itu. Oke, ya. Jadi tadi di slide ini kita fokusnya bagaimana kita mengintegrasikan, kita tes dulu sebelum kita mengintegrasikan fungsi daripada aplikasi atau solusi yang ingin kita tawarkan. Jadi kalau solusinya video conference, kita pilih fungsi yang mana, terus kita testing dulu. Apakah sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita selama ini terapkan di dalam sistem pembelajaran yang kita punya sekarang. Gitu. Oke, suaranya udah jelas ya?
Oke, kita lanjut. Nah, untuk itu kita tidak bisa pakai satu solusi atau satu software untuk semua permasalahan yang ada. Karena apa? Setiap sekolah, setiap guru, setiap kelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu perlu pendekatan yang lebih mengadopsi daripada best practice yang ada di tiap-tiap kelas maupun sekolah maupun tiap guru. Oke, kita lanjut. Contohnya, kalau memang saya bilang di sini adalah barusan untuk teaching. Jadi ini adalah proses secara garis besar bagaimana proses pembelajaran atau mengajar dilakukan pada menggunakan face to face. Jadi di sini ada step pertamanya, guru maupun siswa menghadiri satu ruang attendance, dan ada step keduanya requirement. Jadi untuk bisa hadir, untuk bisa mengikuti kelas ada persyaratannya gitu. Jadi apakah sudah terdaftar, apakah belum terdaftar, apakah sakit, apapun ada beberapa requirement yang sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran. Nah, nanti setelah mereka lulus tersebut, maka masuk kepada presentasi dari masing-masing guru. Gitu. Oke, ini yang gambaran secara garis besar untuk tatap muka. Terus untuk ujian, jadi untuk ujian ini juga saya coba buat gambaran garis besarnya seperti apa. Siswa hadir di satu ruangan yang sama, ada juga pemeriksaan apakah persyaratan untuk mengikuti ujian sudah terpenuhi atau belum. Baru siswa bisa mengikuti ujian yang akhirnya di akhirnya step keempat di mana mereka submit dari tes tersebut, exam tersebut. Nah, ini juga sama untuk gurunya, misalkan untuk mengevaluasi daripada ujian yang sudah dilakukan oleh masing-masing siswa, maka collect atau kumpulkan semua yang belum dinilai, langsung ke detailnya, komparasi kunci jawaban dengan jawaban siswa, lakukan penilaian, dan terakhir baru di total kalkulasi berapa jumlahnya. Ini yang gambaran garis besarnya untuk untuk menilai ujian. Jadi ini yang nanti akan saya coba bandingkan. Jadi ini adalah tools yang sudah dipakai untuk teaching. Kita menggunakan contohnya video conference seperti Zoom atau Webex. Kalau ujian online itu bisa merupakan bagian dari learning management system kayak Moodle atau mungkin standalone seperti Hilang lagi? aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan software tersebut. Jadi ini pembandingnya nanti kita coba lihat lebih detailnya seperti apa. Nah, tadi saya di awal Suara kita Hilang teh. Turun lagi apa ke atendi? testing 1 2 3 testing. Masih ada. Oke. Oke. Testing ya. Oke. Suaranya hilang atau masih ada? Masih ada ya? slide yang sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya? Hilang dari slide sebelumnya ya? Sorry. Coba sebentar. Yang ini atau yang ini ya? Dari sini ya? Nah, jadi kalau dari sini saya bandingkan lagi itu face to face-nya. Jadi face to face itu kalau kita lihat barusan ada 3 aktivitas yang kita coba kita breakdown nanti. Jadi untuk aktivitas pembelajaran seperti apa, ikut ujian seperti apa, dan mengevaluasi ujian seperti apa. Sedangkan ketika kita berbicara tentang tools ataupun solusi online, itu kita berbicara fungsi yang ditawarkan oleh aplikasi ataupun software tersebut atau platform, fitur yang ditawarkan oleh platform tersebut seperti apa, dan juga aktivitas apa yang disediakan oleh
platform tersebut seperti apa atau online tersebut seperti apa. Itu nanti kita bandingkan dan kita lihat pada waktu tes seperti apa detailnya. Oke, nah terus kita masuk ke bagaimana kita menulis tes tersebut. Kita coba tulis tesnya. Ya, jadi saya ada 6 langkah ya. Jadi seperti yang baru saya sampaikan, saya coba buat lebih sederhana. Kita ambil bagian langkah yang kita lakukan dari sistem yang kita gunakan. Jadi sistem mengajarkan, sistem mengevaluasi ujian, dan sistem bagaimana siswa mengikuti ujian. Nah, yang pertama itu, yang kedua kita ambil satu atau beberapa fungsi daripada Bebek sendiri seperti apa atau Moodle seperti apa maupun Kahoot seperti apa. Yang ketiga baru kita bandingkan. Nah, pembandingannya seperti apa? Jadi ketika kita membandingkan fungsionalitas dari software ataupun Webex, nah kita lihat apakah Webex maupun Kahoot maupun Moodle itu menyertakan langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita melakukan tatap muka. Biasanya ketika kita melakukan tatap muka itu biasanya karena kita sudah terlalu sering melakukan, itu kita tidak melihat secara detail langkah-langkah apa saja yang kita lakukan. Contohnya nanti saya coba tunjukkan ya. Inilah yang pertama. Terus ini langkah keempat itu kita tulis kesalahan apa yang tidak bisa disertakan ke dalam software yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan. Nah, setelah itu baru kita siap buat daftar-daftarnya. Daftar-daftarnya untuk oh ya, aplikasi ini tidak bisa mengakomodir ini karena dua hal, dan itu akan kita bandingkan terus dan kita lihat nanti kita evaluasi aplikasi tersebut sehingga nanti kita bisa tahu posisi atau bagaimana kita menyikapi apabila kita ingin menerapkan solusi tersebut pada sistem pembelajaran yang kita punya. Suara masih jelas ya? Oke, sebagai contoh ini, jadi dari 6 step tersebut, contoh yang pertama untuk video conference kita mengambil untuk sistem mengajar. Jadi kita berbicara tentang attendance atau kehadiran dari siswa. Terus yang kita bandingkan dengan attendance Hilang suaranya, Pak Adit. full hadir semua. Nah, kalau dimatikan kameranya, maka kesulitan kita sebagai pengajar atau pemateri itu kita tidak bisa mengecek satu persatu mana yang betul-betul hadir, mana yang cuma hadir di awal, ditaruh HP-nya, kemudian di akhir, kemudian baru absen lagi. Nah, kenapa ini penting? Ketika kita mempunyai aturan bahwa untuk mengikuti midterm atau TN-term, maka kehadiran presentasi siswa itu harus banyak 80% misalkan. Nah, bagaimana cara kita memverifikasi bahwa betul-betul itu mereka hadir? Jadi, kita tulis di list yang step nomor 5 bahwa keterbatasan Webex atau Zoom dalam hal menyampaikan video conference, kita tidak bisa memverifikasi kehadiran peserta dengan menggunakan attendance list tanpa menyalakan kamera dari peserta tersebut. Kalaupun mungkin yang sudah disiasati oleh panitia, kita menyiapkan link untuk absensi. Nah, cuman sekali lagi absensi itu hanya diisi tapi tidak mengetahui apakah mereka betul-betul hadir atau hanya hadir pada waktu akhir dari materi disampaikan. Nah, ini contohnya untuk bagaimana menerapkan menganalisa kelemahan daripada atau yang tidak bisa terwakili ketika kita menerapkan solusi video conference pada sistem pembelajaran kita. Jadi tes ini yang perlu kita tes. Jadi kita membandingkannya adalah kehadiran tersebut. Yang kedua, untuk ujian online. Biasanya sebelum ujian online pada waktu tatap muka, kita
menyambung dari presentasi yang presentasi kehadiran siswa sebanyak 80%, itu kita bisa tahu, oke, 80% boleh ikut ujian. Tapi kalau pada akhirnya kita menggunakan quiz platform yang sederhana, itu syarat untuk mengikuti exam itu tidak ada. Mereka hanya memeriksa apakah siswa tersebut sudah terdaftar dan mempunyai hak ke akses ke exam tersebut. Tapi mereka tidak bisa menciptakan aturan khusus bahwa apabila siswa tidak atau belum atau tidak melengkapi kehadiran selama 80%, maka mereka tidak berhak untuk mengikuti ujian tersebut. Nah, ini yang tidak ada pada waktu kita menggunakan exam online. Jadi, dua contohnya ini yang perlu kita siapkan, yang bisa dibuat listnya, checklistnya ketika kita ingin menerapkan solusi yang beragam yang sudah banyak di pertanyaannya. Apa yang bisa kita buat? Jadi apa yang bisa kita setelah kita buat list dari tes-tes tersebut, apa yang bisa kita lakukan sesudahnya? Jadi sambil chatting, tanggapan, pertanyaan silakan ditulis di chatnya. Jadi biar biar bisa diskusikan nanti setelah sesi ini selesai. Seperti yang baru saya sampaikan di awal, approach-nya itu perlu benar-benar disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan yang ada seperti apa. Jadi detailnya seperti apa, saya hanya bisa memberikan contoh. Nah, contohnya itu kalau memang untuk video conference keterbatasan masalah tersebut, maka solusi alternatifnya misalnya untuk kita buat feedback question. Tiap kali kita sesi kurang lebih 10 menit, 20 menit ada feedback pertanyaan. Dari situ kita bisa lihat siapa yang menjawab, siapa yang berpartisipasi aktif, siapa yang tidak. Atau kita membagi durasi video conference itu menjadi lebih kecil. Jadi mungkin 10 menit, 15 menit yang bisa kira-kira dievaluasi nanti yang hadir siapa, yang tidak ada siapa. Dan buat exam online juga bisa dibuat, solusi alternatifnya adalah ketika kita membuat daftar siapa saja yang bisa mengakses quiz online tersebut, yang bisa diakses atau dibuat secara manual. Nah, jadi atau kita buat daftar persyaratan itu yang bisa diupdate setiap saat, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi apa tools di luar dari itu bisa dijadikan sebagai acuan oleh Suaranya Tanya hilang lagi. solusinya juga berbeda. Nah, terima kasih untuk ininya. Kalau memang nanti untuk tertarik boleh mengisi Google Form-nya. Nanti di situ akan setelah saya kirim via email untuk materi yang saya paparkan hari ini. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu dan tempatnya kembali kepada hostnya ya. Baik, ya, terima Mbak kasih Lisa, silakan. terima kasih kepada Pak Aditya. Silakan. Silakan kepada para peserta yang ingin tanya bisa mengisi di kolom chat atau raise hand. Terdengar. Mbak Umi, bisa dilihat siapa yang raise hand mungkin? Kak? Halo, Teh Umi? Halo, Teh Umi? Ya, kita lihat dulu di chat. Ya di sini. Ya, boleh dilihat di ini yang raise hand Teh Umi. Mungkin bertanya. Baik, ada Ibu Ella. Halo.
Halo? Ya, sambil menunggu ini ada konsep. Pada akhirnya LMS itu bagaimana berarti diperlukan uji coba ketika waktunya, jadi pakai sistem langsung Nah, itu seperti bagaimana? Apakah masih oke dengan pendapat Bapak? Suaranya kecil, Teh. Halo? Adik, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Suaranya terdengar ya. Itu pertanyaan yang tadi saya sebut. Dengar, Pak? Iya. Oke. Saya ulangi pertanyaannya mungkin ya ini. Di ini ya, di mana di chat ada ya? Coba sebentar. Oke, buat Pak Wahyu Hidayat. Ya, Bapak Wahyu Pada akhirnya Hidayat. LMS itu bagaimana para peserta didik dapat mengakses. Berarti diperlukan uji coba sistem terlebih dahulu. Tapi karena mepet waktunya, jadi pakai sistem langsung berikan sistem tersebut. Nah, itu seperti bagaimana? Apakah masih oke dengan sebentar. Oke, jadi gini, LMS itu sendiri kan juga pada dasarnya terbagi menjadi 3 elemen ya. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, jadi kalau kita bicara LMS tersebut, kita lihat ada yang kita gunakan untuk mengajar, kita memberikan ujian kepada siswa melalui bank soal yang kita susun, dan juga pada waktu nanti kita mengevaluasi ujian dari siswa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang LMS mau diterapkan, mana dulu yang akan diterapkan untuk pembelajarannya? Jadi pertanyaannya di situ sebetulnya. Apakah dipakai untuk mengevaluasi terlebih dahulu atau dipakai untuk mengajar lebih dahulu? Karena yang paling penting itu adalah ketika kita pakai LMS, kita harus lihat fungsi mana yang kita optimalkan. Karena itu yang harus kita ajarkan kepada rekan-rekan guru maupun siswa yang digunakan, yang menggunakan tersebut. Jadi membiasakan mereka menggunakan sistem yang kita gunakan tidak mudah karena kita harus tahu seperti yang barusan saya sampaikan di awal, sistem yang kita gunakan, sistem pembelajaran kita yang konvensional itu seperti apa. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah paham mana yang bisa kita terjemahkan atau kita pindahkan ke LMS, mana yang tidak bisa. Karena seperti yang baru saya sampaikan di awal juga, pada akhirnya kan LMS atau tidak menggunakan LMS, Bapak dan Ibu tetap harus menyusun laporan suaranya hilang lagi. tidak perlu diedit lagi, tidak perlu disesuaikan lagi, semua sudah langsung jalan. Maaf Mas, tadi suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Coba, tadi. oke. Suaranya terdengar lagi? Ya, sudah terdengar sekarang. Betul. Jadi intinya kenapa LMS dipaksakan segera itu harus dilihat mana yang menjadi prioritas. Karena kenapa saya tadi mencoba breakdown yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, karena contohnya kan LMS itu kan 3 ya. Ya saya coba sederhanakan 3 untuk mengajar, untuk memudahkan siswa untuk mengambil ujian, dan yang terakhir untuk memudahkan guru sehingga proses evaluasi itu menjadi lebih singkat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika menerapkan LMS, mana yang difokuskan untuk di take over atau yang akan dipindahkan ke LMS?
Jadi tidak semuanya bisa dipindahkan secara langsung, saat bertahap sehingga bisa diterapkan satu persatu gitu. Nah, ini suaranya jelas? Ya, jelas. Jelas, Mas. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu ya barusan. Kalau masih belum jelas, saya coba tadi juga kasih di linknya itu ada. Jadi di situ ada feedback sendiri buat saya. Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan yang masih belum jelas bisa dimasukkan di komentar, kolom komentar. Itu ada kolom komentarnya kok di situ. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, iya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Ada dari Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris ini chat sama saya privat. Jadi mungkin di panelize nggak kelihatan sebentar ya. Kondisi siswa kami di sini tidak jauh dari kota di mana siswa kurang menguasai teknologi dan tidak memiliki akses. Dan ada juga siswa yang kurang mampu untuk membeli paket dan akses internet. Nah, ini yang menjadi kenapa saya coba breakdown bahwa kita tidak fokus kepada teknologi saja. Karena kalau teknologi tidak bisa menjawab atau memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada sekarang, pada akhirnya percuma. Karena kita belajar menyiapkan video pembelajaran, materi pembelajaran. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah kita sudah pernah mengevaluasi sejauh mana video pembelajaran yang kita hasilkan itu lebih efektif ketika tidak ada video pembelajaran? Karena apa? Ini menjadikan dasar pertimbangan ketika kita berbicara kondisi remote yang dialami oleh Pak Abdul, ketika siswa tidak mempunyai akses internet, tidak mempunyai akses HP, tidak mempunyai akses laptop. Jadi ada extra effort yang harus mereka keluarkan, expense yang harus mereka keluarkan untuk apabila hasilnya tidak sebanding atau tidak seberapa, maka solusinya teknologi tidak perlu dipakai. Gitu. Walaupun solusinya teknologinya yang dipakai hanya bagian-bagian tertentu saja. Jadi bukan semuanya kita adopsi secara langsung. Nah, ini kan kita lihat apakah kita terapkan, apakah ada peningkatan apa tidak. Gitu. Ini yang sebenarnya yang penting juga. Jadi ketika kita belajar, kita implementasi, dampaknya gimana sih? Gitu dengan secara keseluruhan garis besar seperti apa. Jadi jangan sampai lagi kita mengkondisikan siswa semua harus punya internet sedangkan kita tidak siap untuk menerjemahkan mana yang penting buat siswa. Karena mungkin saya tidak sebutkan di slide saya ya. Jadi ada yang istilahnya mungkin untuk kondisi mulai COVID ini ada yang namanya Webex atau Zoom atau video conference burnout, di mana kita 8 jam sehari atau 10 jam sehari kerjaannya itu hanya mengikuti meeting ke meeting ke meeting ke meeting tanpa bisa menerapkan atau mempelajari menggali lebih dalam lagi hasil meeting tersebut seperti apa. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi bahwa kita tidak bisa menerapkan 1:1 solusi yang dimiliki yang ditawarkan oleh teknologi itu sendiri. Jadi kita yang harus betul-betul memilah-milah, kita tahu mana yang buat siswa perlu apa dan teknologi apa yang pas untuk kondisi di lapangan masing-masing sekolah. Jadi oleh sebab itu tidak ada satu lagi yang terkait dengan solusi satu buat semuanya. Berarti Mas, kalau kondisi seperti itu baiknya luring ya? Halo? Halo Mas Adit? Suaranya hilang? Halo? Ya, Suaranya hilang? Pak Adit, suaranya hilang. Suaranya hilang. Saya log out lagi, saya login lagi ya. Testing 1 2 3. Ya sudah masuk, sudah masuk. Sudah masuk suaranya. Oke. Ada. Ya. Jadi tadi Pak Abdul semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Kalau memang belum nanti coba kita komunikasi via link dari form yang saya kasih di mana di chat. Ya, Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. ya ada dari yang panelis. Ya, ada dari yang panelis. Chat yang panelis, Pak, bisa dilihat mungkin. Pak Agus ya, Pak Agus Salim. Halo? Ya. Ya, Assalamualaikum. Kami mau tanya bagaimana cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa bosan bagi anak ketika belajar secara online? Dari Agus Salim, Banten.
Halo? 3 menit, 5 menit, sampai 10 menit. Jadi ketika mereka belajar online, kalau kita bisa breakdown video yang kita tawarkan pembelajaran itu menjadi lebih sederhana, berdasarkan topik yang kita pilih, itu bisa membantu untuk mengurangi rasa bosan bagi anak. Jadi jelas dan berikan juga roadmap buat mereka. Jadi berikan mereka pilihan untuk memilih sendiri konten-konten apa saja yang mereka ingin akses. Itu yang kedua. Jadi berikan mereka kesempatan untuk belajar secara mandiri. Mungkin itu yang bisa diterapkan untuk menghilangi rasa bosan. Berarti satu materi itu beberapa cara gitu, Pak. Betul. Jadi satu materi ada beberapa cara. Jadi sebenarnya kan sekarang yang menjadi tantangannya adalah ketika kita harus membreakdown materi yang kita ingin sampaikan itu ke dalam dalam ilmu yang bisa kita terapkan dalam kondisi nyata. Jadi di mana sebetulnya kenapa saya coba pakai pendekatan seperti itu, karena memudahkan mahasiswa untuk mempelajari. Oke, saya belajar ini kurang lebih selama 1 jam pelajaran, fungsinya nanti untuk penerapan di sini. Memang dalamnya tidak semua ilmu bisa diterapkan dalam kondisi real. Jadi ketika di breakdown, ketika mereka diberi kesempatan untuk memahami, oke, kedepannya saya menggunakan ilmu ini untuk ini, maka motivasi itu akan lebih berangkat dari mereka. Karena mereka tahu untuk apa mereka belajar. Satu. Kedua, setelah di breakdown sendiri, ketika kita memberikan 5-10 menit, itu waktu spend kemampuan siswa untuk berkonsentrasi sekarang itu jauh menurun dibandingkan ketika dulu. Ketika yang paling parah itu ketika ada Snapchat atau mungkin TikTok sekarang. Jadi fokus atensi siswa untuk memproses informasi tersebut hanya dibatasi lama video yang sekarang mungkin lagi trending. Nah, itu yang perlu dijadikan pertimbangan sehingga ketika kita mendesain video pembelajaran itu acuannya ya yang ada yang sering diakses oleh siswa sekarang. Jadi biar tidak bosan, buat tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, sederhana saja, dan juga langsung real case-nya seperti apa penerapannya, gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin ya Pak ya dari yang tadi yang harus maksudnya siswanya tidak bisa mengakses online. Iya. Di Wahyu Hidayat ini arti pakai luring pembelajarannya mau tidak mau seperti itu. Bagaimana? Iya, jadi hibrid sebenarnya. Kalau memang siswa yang tidak bisa akses secara online, itu harus hibrid pada akhirnya. Karena daring pun itu juga kan ketika kita mengadopsi daring, kita harus melihat tantangannya di mana sebenarnya. Resistensinya di mana yang ada. Resistensinya maksudnya dalam hal ini adalah apa yang menjadi keterkaitan. Kalau memang pada dasarnya kita bicara daring dan kita mengkondisikan, oke, kita coba daring. Kita kondisikan semua siswa harus punya. Ya, putus lagi Pak. Halo. Halo. Opsi secara bertahap. Jadi tidak semuanya sekaligus pakai daring, semua harus pakai Zoom, tidak, tapi apa sih sebetulnya kenapa daring itu lebih baik dibandingkan yang di luar daring? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi sebelum kita bicara, oke, saya pakai Webex, apa yang sebenarnya menjadi fungsi dari Webex yang tidak bisa tergantikan? Itu. Halo. Ya, suara saya terdengar? Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana mengatasinya bila customer menolak menggunakan pembelajaran dengan teknologi online? Gimana? Bagaimana menolak untuk menggunakan online? Oke. Ya, pada akhirnya memang sederhana saja. Kalau memang kita belum bisa menunjukkan kelebihan dari kenapa kita harus menggunakan teknologi online dibandingkan konvensional, kecenderungan mereka menolak akan besar. Karena pertanyaannya sederhana saja. Ketika saya menggunakan teknologi online, maka saya harus menyediakan pulsa,
saya harus menyediakan laptop, saya harus menyediakan bagaimana pembelajaran tersebut dikonversi ke dalam video ataupun pembelajaran digital. Itu resource yang kita harus alokasikan untuk merubah jadi online itu besar dan banyak. Kalau kita tidak bisa meyakinkan customer kita online itu lebih baik dengan menunjukkan keberhasilan di masing-masing implementasi, itu akan sulit. Ya, berarti harus ditunjukkan dulu seperti apa. Betul, jadi kita implementasikannya sehingga biar bisa diterapkan. Sebentar, ini ada 2 yang kontak saya privat pertanyaannya. Boleh Sebentar. langsung, Mm-mm. Jadi kalau bisa ke panelis dulu, nanti yang privat saya coba jawab satu-satu ya, gitu. Iya. Ini yang privat Ini tadi Pak Abdul melanjutkan. Saya sudah uji coba menggunakan Zoom dan Webex, tapi hanya sedikit siswa yang bisa mengakses, masih banyak yang tidak bisa mengakses. Sedangkan dalam pembelajaran guru diharuskan untuk memberi penilaian kepada siswa dan memberikan pembelajaran kepada siswa. Kira-kira proses pembelajaran apakah kami terapkan tatap muka atau menggunakan aplikasi teknologi? Mohon penjelasan. Oke, jadi sekali lagi tergantung dari masing-masing kondisi di lapangan seperti apa. Jadi karena guru kan memang harus memberikan penilaian kepada siswa, kognitif dan asertifnya juga ada. Nah, itu yang penilaian-penilaian tersebut yang sebetulnya tidak bisa diwakili ketika kita pindah ke Webex maupun ke Zoom. Melalui tatap muka ada. Nah, ini solusi ini harus kita cari bersama-sama kira-kira seperti apa. Jadi apakah kita menggunakan hybrid atau kita menggunakan setengah untuk aplikasi yang menggunakan teknologi. Makanya ini yang perlu ditekankan ketika kita ingin mengadopsi teknologi, fungsi dari aplikasi apa yang ingin kita gunakan untuk menggantikan proses pembelajaran yang mana. Yang bisa menunjukkan grafik seperti yang ditampilkan di gambar. Jadi itu yang perlu kita fokuskan di situ. Jadi kita bukan bicara bukan bicara aplikasinya, tapi kita ambil fungsinya. Ya, ini Oke. ada pertanyaan Hmm. dari Novi dari SMP Darul Rahman Depok. Izin bertanya Bapak, selain sebaiknya LMS memprioritaskan pada hal apa sehingga kami dapat mengaktifkan LMS tersebut. Selain itu, referensi merupakan hal yang diperlukan. Selain daripada e-book, apakah kami dapat mengakses referensi resmi video teknologi dari Dinas? Oke, sebentar. Barusan hilang suaranya gimana coba? Bisa diulang? Agak hilang. Sekarang terdengar suaranya, Pak? Iya. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Ini dari Ibu Novi dari SMA IT Darul Rahman Depok. Sebaiknya LMS memprioritaskan pada hal apa sehingga kami dapat menggunakan LMS tersebut. Selain itu, referensi merupakan hal yang diperlukan. Selain daripada e-book, apakah kami dapat mengakses referensi resmi video bagi mapel biologi dari Diknas? Halo? Halo? Halo Mas Adit. Suaranya hilang. Ditunggu absen aja diumumin dulu Bu. Ya, silahkan yang absen. Nanti sudah di-share absensinya. Halo Mas Adit. Suaranya Sudah absen Bapak dan Ibu silahkan diisi. Silakan Bapak Ibu mengisi link absensi yang sudah di-share di chat sambil menunggu Pak Adit kembali. Halo Pak Adit. Halo Pak Adit. Halo Pak Adit. Ya, Ca. Masih ada tapi suaranya hilang ya. Iya, suaranya hilang. Pak Adi.
Oke, sebentar aku. Ya. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu, boleh isi link absensinya dulu, karena nanti kita menyediakan sertifikat yang berbasis dari absensi yang sudah Bapak Ibu isi dari link presensi. Halo. Suara saya, halo. Alhamdulillah hari ini ada 313 partisipan yang ikut mendengarkan atau menyimak paparan materi dari Bapak Aditya Priyowiryanto. Beliau sekarang ini sedang tinggal di Jerman. Jadi memang perbedaan waktunya cukup jauh dan mungkin ada terputus-putus juga sinyalnya karena jauh. Halo? Nah, Ica, Bagaimana? Bapak Ibu silahkan untuk isi dulu link presensi, karena data di link presensi ini nanti akan di-generate otomatis untuk jadi sertifikat yang akan Bapak Ibu terima di kegiatan malam ini. Pak Adit sedang kendala dengan jaringannya mungkin, karena yang handphone ini menghilang dari panelis. Teh Umi, mohon dicek Teh. Di bawah sudah lagi Pak Adit. Siap. Belum. Lempar ke atendi. Betul. Ya, Sudah. Bawah. ya. Oke. Sudah. Oke, sudah. Baik. Jadi ada dua linknya, kalau dari panitia mungkin untuk presensinya ya, tapi kalau untuk dengan materi dari slide yang saya tampilkan itu linknya agak beda ya. Iya, Bapak ini pertanyaan yang tadi bagaimana ya Pak? Tadi terputus karena suaranya tidak Tadi terputus di mana pertanyaan jawaban saya? yang aku Ibu dengan yang dari SMIT Depok. Dari Depok. Oke, tadi saya udah mencoba menjawab ya. Iya, seperti Oke. Ya. Jadi kalau dari Depok itu sendiri sebetulnya untuk menjawab lebih detailnya LMS mana yang difokuskan, itu kita perlu menjawab 3 pertanyaan penting. Jadi kesiapan dari masing-masing guru seperti apa, kesiapan siswanya masing-masing guru. terputus lagi Teh. Ica. Oke. Terputus lagi. Suara ya. Ya, dengar ya. Oke, jadi untuk guru itu kesiapannya apakah bisa memudahkan memindahkan materi pembelajarannya langsung ke dalam formatnya LMS. Untuk siswa, apakah mereka punya akses ke dalam internet maupun laptop maupun HP 24 jam. Untuk target pencapaian itu dilihat lagi sejauh mana yang diterapkan. Jadi yang diterapkan dari dinas maupun daripada dinas pendidikan maupun dari sekolah, apa yang dicapai dari pembelajaran yang ditawarkan.
Jadi untuk lebih detailnya lagi, diisi saja formulir yang saya coba barusan tampilkan di chat, jadi biar bisa di-sharing nanti materinya sekaligus kalau misalnya untuk diskusi seperti apa. Nah ini saya tanya lagi. Ya. Ya. Dari Pak, untuk penilaian pada pelajaran praktek dan pelajaran jauh. Karena biasanya penilaian praktek observasi pada tiap tahap. Maka bagaimana kondisi saat ini? Terima kasih. Halo? Tanya hilang. Teh Umi? Iya, makanya. Masih. Iya. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi ketika kita tahu, oke, ini bisa saya minta siswa untuk merekam, maka rekaman tersebut dijadikan acuan untuk penilaian praktek seperti apa. Memang tidak bisa semua daripada pembelajaran praktek itu dinilai. Maka oleh sebab itu, tugasnya kita sekarang ketika kita ingin bertransisi menuju pembelajaran jarak jauh, bagaimana kita menyikapi kekurangan-kekurangan daripada solusi yang sudah ada di lapangan. Nah, untuk detailnya lagi, seperti apa kondisi lapangan, saya juga tidak bisa jawab langsung kondisinya terkait dengan Pak Yoga. Maka saya sarankan kalau memang tertarik untuk membahas lebih detail lagi, bisa langsung di link yang saya kirimkan. Di situ ada forum yang mengisi untuk komentarnya seperti apa. Ya, Bapak Yuda bisa komunikasi dengan Pak Adit dengan link ya Pak ya yang tadi sudah dibagikan. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Bagaimana mengatasi siswa yang lebih suka main game atau TikTok daripada mengikuti pembelajaran daring? Jadi sederhana saja, kalau memang seperti yang barusan saya jelaskan di pertanyaan berikut sebelumnya, TikTok itu durasinya pendek, satu. Kedua, ada yang namanya instant gratification, atau di mana ketika mereka melakukan TikTok, mereka langsung mendapatkan dampak apa yang mereka lakukan. Nah, ketika kita tidak bisa menghadirkan dua hal itu dalam pembelajaran, maka siswa akan cenderung memilih TikTok. Itu yang menjadi sulitnya sekarang ketika kita menggeser ke dalam daring. Kita harus melihat kompetitor itu bukan video pembelajaran yang lain, tapi adalah aplikasi-aplikasi atau video-video yang dipakai untuk aspek entertainment. Salah satunya untuk game, untuk TikTok. Kenapa? Buat mereka mendapat instant gratification, dan kedua yang ketiganya mereka ketika mereka sharing satu sama yang lain, mereka bisa menunjukkan achievement mereka seperti apa. Itu yang hilang lagi Pak suaranya. Halo. Halo.
Mas Adit? Iya, Neng Ica suaranya hilang lagi. Iya, suaranya hilang lagi. Umi, Iya, nggak ada Mas Aditnya. oh oke oke. Tapi di sini masih ada ya. Neng, tolong buka chat dulu di grup. Oke. Ini juga tidak ada, di attendee juga tidak ada ya. Sudah ada Bu Umi, Teh Umi. Teh Umi sudah ada di attendee. Iya, bentar. Oke. Sudah? Halo, Mas Adit? Halo, Mas Adit? Iya, suaranya terdengar. Halo? Iya. Halo? Cek. Suaranya terdengar. Cek 1 2 3 cek. Halo? Iya, 1 2 3. Mas Adit suaranya kecil. Suaranya terdengar. Testing 1 2 3 suara terdengar. Terdengar tapi kecil, Pak. Oke. Kecil ya? Sekarang kecil? Ya. Jelas? Sudah. Oke. Jadi kalau yang bingung linknya barusan presensi itu untuk panitia oleh Bu Nenden. Kalau dari saya fokusnya buat paparan materinya yang tertarik presentasinya silakan di Ya, jadi apa diisi formnya. di presensi yang Bapak Adit ada presensi dari Mas Adit dan ada presensi dari panitia. Silakan diisi dua-duanya untuk mendapatkan sertifikat juga. Ada pertanyaan langsung mungkin Bu Umi? Kalau pertanyaan tadi ada sebentar dari 6 Tanah Tidung. Apakah pembelajaran daring atau luring saat pandemi ini yang paling tepat diterapkan? Sekali lagi aspeknya 3 itu tergantung kesiapan dari masing-masing sekolah dan siswanya. Jadi kalau yang sekolah siap, siswa siap, dalam jaring bisa atau tidak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ella Urle. Sebentar, Mas Adit, kok saya nggak lihat feedback dari dia, linknya ya? Sebentar, saya share lagi coba ya. Saya paste. Ya, ada, saya lihatnya apa? Soalnya mau dibagikan di live YouTube. Ada di ini, ada di linknya, di saya coba. Coba. Jadi saya coba atau saya coba share ke WhatsApp ya. WhatsApp Iya, boleh. Sebentar. Itu linknya saya share via WhatsApp. Oke. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi kira-kira? Sambil kita ke yang rehen ya, sebentar. Kita kan Bu Nuntun. Halo. 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 Iya, silakan Bu, suaranya yang keras ya. Halo Ibu Nunun. Belum terdengar suaranya. Tidak ada suaranya.
Umi. Halo Bu Nunun. Halo. Boleh tanya ya, Teh Umi? Boleh ini dari Pak Anwar Rajib. Oh, Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Dengar suara saya, Teh Umi? Iya, dengar. Pak. Silakan. Mas Adit, Ya, silakan. yang ingin saya tanyakan, Pak, kan ini kalau rencanakan tanggal 13 Juli kan kita sudah masuk tahun ajaran baru. Gimana triknya ya, Pak, kalau yang untuk yang siswa barunya ini kan misalkan di tingkatan SD kelas 1 atau SMP kelas 7, kan kita belum pernah ketemu, baru langsung belajar daring. Kira-kira triknya pakai apa yang cocoknya untuk anak siswa yang baru ini? Oke, Pak Muklis, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau memang untuk triknya siswa baru itu sebetulnya survei dulu aja, Pak. Siswa barunya itu terbiasa pakai apa, kemampuan siswanya seperti apa. Kalau mereka memang sudah terbiasa pakai daring, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau mereka belum terbiasa, itu yang perlu kita pertimbangkan, adopsi dari kebiasaan mereka pembelajaran menggunakan daring. Jadi 3 komponen tersebut yang mungkin saya nggak tampilkan di slide saya ya. Jadi sebetulnya adalah yaitu kesiapan dari teman-teman di guru di sana, kesiapan dari siswa seperti apa, dan juga sistemnya tersedia seperti apa. Gitu. Itu sebenarnya dulu aja yang dievaluasi sebelum kita masuk lebih detail ya. Gitu. Itu mungkin Pak Lis adalah mungkin Bu. Lebih detailnya nanti mungkin via form juga bisa, Pak. Kalau misalnya kita step-stepnya seperti apa. Terus gimana, Pak, yang kalau misalkan itu antisipasi, kan disebutkan yang aktif dan yang tidak aktif, gimana ya, Pak? Yang aktif seperti apa maksudnya, Pak? Yang aktif siswanya aktif atau tidak aktif maksudnya dalam hal ini? Biasanya kan kalau kita lagi daring, kita nggak bisa kontrol 100% siswa ini ngikut atau hanya sekedar gimana ya? Betul. Itu yang saya angkat kan tadi dari mana di paparan saya. Jadi sebetulnya kalau kita solusi yang saya tawarkan itu 2. Jadi kalau antara kita buat ketika kita dalam daring itu kita buat pertanyaan di sesi sesi kita paparan. Jadi misalnya kita paparan 30 menit. Di menit ke-10 kita kasih pertanyaan sehingga kita lihat yang memberikan feedback berarti mereka menyimak. Tapi begitu mereka tidak menjawab berarti mereka tidak hadir, hanya di awal dan kemungkinan hanya di akhir. Itu salah solusinya, Pak. Atau kalau misalnya bisa juga kita breakdown lagi supaya video itu jadi lebih sederhana. Ketika buat sesinya itu kita fokuskan misalnya bisa juga kan 5-10 menit. Nah, itu kita bisa buat sehingga kita bisa mengevaluasi di akhir sesi pertanyaan quiz seperti apa. Jadi kita breakdown atau kita buat disisipi oleh pertanyaan-pertanyaan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Siapa? Selesai. Baik. Sekarang ke Pak Anwar Sanusi. Ya, Pak Anwar Sanusi silakan. Halo? Oh, mati. Anwar. Ke Bu Sumarni. Halo? Pak Anwar nggak ada suaranya. Halo? Ya, saya Pak Anwar, Bu. Sumarni. Silakan. Selamat malam, Pak Adit. Selamat malam, Pak Anwar. Gini, Pak Adit, saya ingin menanyakan kalau kita buat quiz dalam bentuk multiple choice kan biasanya itu setelah anak misalkan menjawab salah, itu kan seringkali ada jawaban benarnya ya, Pak Adit. Misalnya di quizzes misalnya yang multiple choice. Nah itu supaya anak itu tidak mencoba-coba dan berlaku jujur, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Ya, jadi gini lagi Pak, lagi kembali lagi ke dasarnya ketika kita menerapkan solusi teknologi untuk pembelajaran daring, itu kita harus lihat mana yang bisa kita jadikan pindah 100%, mana yang kita nggak bisa. Kekurangannya misalnya kalau kita menggunakan kuis seperti barusan sampaikan tidak bisa apakah mereka jujur apa tidak. Ya. Sederhananya gini, itu agak sulit sebenarnya kalau kita bicara jumlah yang mengikuti siswa itu 30-40 orang ya.
Solusinya adalah untuk tiap soal, untuk tiap siswa itu dibuat khusus, urutannya dibuat berbeda. Jadi tiap login itu mereka dapat soal yang berbeda. Jadi nomornya tidak Gitu. sama, bahasanya juga berbeda. Jadi itu salah satu solusinya sebetulnya. Kalau memang kalau dari yang saya kasih solusi contohnya kan hanya untuk melihat mana yang boleh ikut, mana yang tidak boleh ikut. Tapi yang untuk terkait dengan kejujuran siapa yang bisa, yang jujur, itu masih menjadi tantangan. Karena sejauh ini kan Quizzes hanya merekam email ataupun user login yang sederhana ya. Bukan kepada signature dari masing-masing atau public key-nya dari masing-masing siswa. Nah, itu yang sistem sederhana itu tidak mengakomodir. Jadi kita solusinya harus membuat manual, Pak. Manual seperti apa? Materi untuk siswa tersebut harus dibuat berbeda. Jadi itu yang bisa tawarkan mungkin. Ya, bagaimana Pak? Iya, terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Ya, terima kasih juga Pak Anwar. Yang lain silakan Bu Umi. Ibu Sumarni, Bu Umi. Yang lain. Baik, terima kasih Pak Anwar ya. Sekarang Olivia. Halo. Halo Ibu Olivia. Halo. Halo Ibu Olivia. Nggak ada suaranya. Mungkin di ruang chat lagi. Ini ada tambahan saja, ini dari Ibu SK. Bagi siswa baru ada masa PLS 3 hari. Mungkin maksudnya masa orientasi siswa ya. Di sini bisa diperkenalkan personil stakeholder sekolah dan juga bisa diberikan materi lain. Itu mungkin tambahan dari jawaban untuk bagaimana jika siswa baru langsung daring. Jadi bisa dioptimalkan dengan situasi kondisi di sekolah masing-masing. Jadi ketika mereka masa orientasi, bisa diperkenalkan yang mereka gunakannya. Oke, ini barusan ada yang private ke saya juga, Pak Afrizal Nurdin, mengajar kelas 10 SMA. Ada menerapkan 4 LMS yang berbeda. Oke. Tergantung bagaimana secara masing. Oke, ya, LMS masing-masing LMS punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih, Pak. Jadi pembelajaran kita bisa diakses di LMS itu akan baik, tapi saya yakin juga tidak semua LMS bisa menjawab kebutuhan semua LMS. Jadi silakan dipilih mana yang paling optimal untuk kondisi seperti apa. Seperti yang saya bilang, tidak ada satu solusi semua permasalahan yang ada, jadi tinggal disesuaikan masing-masing butuhnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan langsung lagi, silakan. Pertanyaan di live streaming, boleh? Oh iya, boleh. Iya, silakan Bu. Live streaming juga ya? Ada live streaming, Pak. Mas Adit? Halo. Ini percaya ya. Dari Pak Fendi Aman Syah, anak tentang new normal ini pada saat KBM di kelas. Kalimat awalnya kepotong, Bu Umi. Bagaimana anak tentang new normal ini pada saat KBM di kelas? Bagaimana mengajar anak pada saat new normal di kelas? Bukan, bagaimana membentuk pola karakter anak? Oh, karakter anak. Oke. Ya. Kalau terkait dengan pola karakter anak sendiri itu, kita bicaranya tentang bagaimana kita kebiasaan apa yang ingin kita turunkan pada anak tersebut. Nah, kalau terkait dengan normal ini, kita bicara pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang hibrid, tatap muka dibatasi, maka adalah momen yang paling pas untuk mencari tahu apa sih yang pengen kita tanamkan secara mendasar, karakter apa.
Apakah karakter yang berani mencoba, tidak takut gagal, atau yang jadi fokusnya kepada satu value aja sebenarnya. Jadi jangan terlalu banyak satu value yang kita terapkan secara continue dan terus menerus. Terima kasih. Silakan Bu Ica. Satu lagi mungkin ya, karena kita sudah menunjukkan pukul 20.51. Bagaimana Bapak ada tips atau solusi yang Bapak bisa sampaikan kepada kami jika siswa terkendala tidak punya HP Android, jaringan internet, sementara kita diharuskan daring dan jarak jauh? Itu pertanyaan. Solusinya sebenarnya gini. Ketika kita diharuskan dari jarak jauh, itu yang memberikan keharusan itu mereka tidak melihat bagaimana situasi kondisi di lapangan. Jadi fungsi kita adalah untuk menjembatani kalau memang siswa belum siap, langkah pertama apa yang kita bisa terapkan untuk daring. Jadi kalau memang pertamanya memang kita bagi fokusnya untuk evaluasi, jadi siswa untuk memudahkan mereka untuk melakukan ujian online, itu kita geser ke arah sana. Jadi kesiapan siswa, kemampuan siswa, dan akses siswa terhadap teknologi itu menjadi penting. Jadi kalau kita diharuskan ke dalam daring, saya juga yakin kalau kita mengharuskan itu bukan merta-merta hari ini harus jadi, tapi kita lakukannya secara bertahap sehingga tidak membebani siswa, tidak memberikan beban moral juga kepada kita sebagai pengajar yang mengharuskan dengan catatan bahwa kita mengetahui bagaimana kondisi real siswa seperti apa. Mungkin kalau misalnya masalahnya adalah HP Android, itu bisa jadi kita melihat usaha siswa untuk dapatkan atau meminjam HP Androidnya ya Pak, atau misalnya Ya betul. Jadi sebetulnya ini yang perlu digarisbawahi lagi. Selama ini kita terfokus sama yang namanya tools atau teknologinya. Jadi kenapa harus pakai HP Android? Kenapa tidak bisa warnet misalnya? Warnet untuk belajar bersama, urunan misalnya. Itu solusinya ada. Jadi yang kita harus tekankan itu bukan pada teknologi yang kita pakai, kita punya, tapi apa yang menjadi nilai tambah yang kita berikan dengan memberikan daring. Gitu. Apakah kita mengakses untuk membelajar? Kita sudah tidak berbicara lagi tentang apa. Gitu. Android bisa, HP jadul juga bisa, yang dimana mungkin buat siswa itu akses internetnya, akses kepada website yang digunakan untuk akses seperti apa. suaranya putus Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus atau sudah jelas? Sudah. Oke. Jadi memang pentingnya survei sebelumnya itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Jadi ini mungkin kalau memang ada yang tertarik untuk bahas lebih jauh dan dapat materi saya, nanti mungkin saya coba tambahkan lagi terkait dengan 3 poin tersebut untuk surveinya, sehingga nanti bisa di email ke saya gitu. Ya. Sepertinya cukup sekarang pukul 20.54 apa ya? Baik. Ada closing statement mungkin dari Bapak, silakan. Baik, jadi untuk saat ini seperti yang barusan saya tekankan di awal, yang paling penting itu adalah kita mengetes teknologi yang baru kita gunakan seperti apa sehingga bisa diterapkan di lingkungan kita tanpa efek yang lebih besar, atau konfliksi. Jadi itu tugas kita adalah menerjemahkan teknologi yang kita pakai seperti apa sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara langsung, efisiennya seperti apa. Jadi selalu testing itu yang paling penting. Jadi kita bicara implementasi di lapangan seperti apa, itu yang paling penting. Jadi testing pas apa tidak, sesuai apa tidak, memberatkan apa tidak, itu yang perlu dipertimbangkan. Untuk lebih detail lagi testingnya seperti apa, nanti saya coba kirim via email bagi yang sudah isi formnya ya, formulir seperti apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya, terima kasih kepada Pak Aditya yang sudah memberikan atau share materinya. Dan memang sampai saat ini kita masih terlena atau masih, kan memang ini adalah hal yang baru bagi kita. Kita masih mencoba untuk menggunakannya. Jadi kita
jarang untuk melakukan testing, Pak. Saat ini juga saya pribadi belum mentes seperti apa sih efektivitas dari LMS yang digunakan. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Umi, silahkan. Halo Ibu Umi. Baik, jadi terima kasih Bu Ica, terima kasih semua, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun audio tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, mohon